Suamiku diam-diam liburan ke luar negeri bersama gundiknya. Ku blokir rekeningnya dan mereka menangis tak bisa bayar tagihan. Seenaknya menggunakan fasilitasku. Ku buat mereka menderita. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian semua yang setia absen dari Bandung, Semarang, Jakarta, bahkan ada yang dari Malaysia, dan untuk kalian semua yang nonton cerita Amira. Untuk mempersingkat waktu langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Sudah hampir 3 bulan terakhir, Kisha merasakan sesuatu yang berbeda dari Revan. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, namun cukup kuat untuk membuat hatinya tidak tenang. Semuanya berawal dari perubahan kecil, yang awalnya ia anggap sepele. Tapi kini, perubahan itu tumbuh menjadi jurang yang makin lebar di antara mereka. Dulu, setiap pagi, Revan tak pernah lupa mencium keningnya sebelum berangkat kerja. Dulu, Revan akan mengirim pesan singkat di tengah kesibukannya hanya untuk menanyakan, "Udah makan belum, sayang?" Atau sekadar, "Lagi ngapain? Kangen." Tapi sekarang, ponsel Revan lebih sering sibuk dengan orang lain. Chat dari Kisha dibalas singkat. Kadang, bahkan tidak dibalas sama sekali. "Sayang, kamu pulang jam berapa hari ini?" Tanya Kisha suatu pagi dengan nada lembut, berusaha terdengar biasa saja saat Revan bersiap-siap berangkat kerja. Revan tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas sambil merapikan dasinya di depan cermin. Kayaknya pulang larut. Ada meeting sama klien di luar kota. Mungkin nginep. Kisha menelan ludah. Perutnya mendadak terasa mual. Ini sudah keempat kalinya dalam 2 minggu Revan keluar kota mendadak. Dan selalu dengan alasan yang sama, meeting klien. "Oh," gumamnya pelan. "Kota mana kali ini?" "Bandung." Jawaban itu meluncur cepat, nyaris otomatis. Seolah sudah disiapkan sejak semalam. Kisha mencoba tersenyum, tapi hatinya terasa retak. "Mau aku bantu siapin koper?" Revan menggeleng. "Enggak usah. Aku enggak lama kok. Bawa barang seadanya aja." Ia lalu meraih tas kerjanya dan melangkah pergi, hanya sempat mencium udara kosong. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman hangat di kening. Tidak ada tatapan penuh cinta seperti dulu. Yang tertinggal hanya jejak parfum maskulin dan rasa sesak yang menggumpal di dada Kisha. Malam itu, Kisha duduk sendirian di ruang makan. Makanan di meja sudah dingin. Sup ayam kesukaan Revan ia masak sendiri. Ia sengaja membuat puding karamel, hidangan penutup favorit suaminya sejak mereka pacaran. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan Revan belum juga pulang. Bahkan pesan singkatnya hanya dibaca, tidak dibalas. Akhirnya, Kisha menelepon. Nada sambung. Berkali-kali. Tidak diangkat. Setelah menit keempat, akhirnya sambungan terhubung. "Halo?" Suara Revan terdengar datar. Terdengar jauh. "Kamu di mana? Aku tunggu dari tadi. Makan malamnya udah dingin," ucap Kisha pelan, berusaha menahan suaranya agar tidak bergetar. "Maaf, sayang. Aku lagi sama klien. Nanti aku kabarin lagi ya," jawab Revan cepat, tergesa. Di latar belakang, terdengar suara musik, seperti suara live band dari sebuah lounge atau restoran. "Revan," suara Kisha mulai meninggi. "Kamu bilang meeting. Tapi itu suara musik kan?"
Kamu lagi di mana sebenarnya? Hening. Lalu, Revan menghela napas panjang. Kisha, tolong jangan mulai lagi. Aku capek. Kerjaan aku lagi numpuk. Aku juga butuh hiburan. Bisa nggak sih kamu nggak selalu curiga? Deh. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam dada Kisha. Tangannya gemetar memegang ponsel. Aku curiga karena kamu berubah. Revan, suaranya kini bergetar. Kamu bukan suami yang dulu. Kamu dingin, kamu jauh. Kamu nggak lagi peduli sama aku. Kamu bahkan nggak pernah lihat mataku saat bicara. Ya ampun. Kisha, kenapa sih kamu dramatis banget? Aku kerja buat kita. Tahu? Tapi kamu malah nyusahin. Klik. Telepon terputus. Air mata Kisha jatuh tanpa bisa ditahan. Dada sesaknya pecah. Rasa sakit yang selama ini ia pendam tumpah dalam isak yang tak mampu ia sembunyikan lagi. Ia menatap meja makan. Makanan yang ia siapkan masih utuh, tak tersentuh. Puding karamel itu, yang dulu selalu membuat Revan tersenyum bahagia, kini hanya benda dingin di atas piring. Dan malam itu, Kisha duduk sendiri dalam diam. Di rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya ada kesunyian. Dan di dalam hatinya, tumbuh luka yang belum tahu kapan bisa sembuh. Hujan mengguyur kota malam itu. Petir sesekali menyambar langit yang muram, seperti mencerminkan isi hati Kisha yang kian hari terasa makin gelap. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 00.17 dini hari, ketika suara mobil terdengar di depan rumah. Kisha bergegas ke jendela, menyingkap tirai perlahan. Ya, itu mobil Revan. Akhirnya pulang. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah ke pintu, mencoba menyiapkan diri. Tapi dalam hatinya, entah mengapa ada rasa aneh. Seperti firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Revan masuk rumah dengan langkah santai, sedikit basah karena hujan. Ia tersenyum sekilas, lalu meletakkan tas kerjanya di sofa dan melepas jaket. Kamu belum tidur? Tanyanya sambil melepas sepatu. Kisha mengangguk kecil. Aku nungguin kamu. Revan hanya mengangguk tanpa ekspresi. Lalu, seperti biasa, ia langsung duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Kisha memperhatikan setiap gerak-geriknya, seperti seorang detektif yang mencurigai seseorang. Dan saat Revan berdiri hendak naik ke kamar, ia melihat sesuatu di jaket suaminya. Bukan noda, bukan kotoran, tapi aroma. Wangi yang asing. Kisha memegang jaket itu dan mengendus perlahan. Itu bukan parfum Revan. Dan jelas bukan parfumnya. Aroma itu mewah. Lembut tapi menyengat. Wangi mahal dengan sentuhan manis feminin yang jelas-jelas tidak berasal dari rumah ini. Parfum wanita. Dengan napas yang mulai berat, Kisha berdiri dan membawa jaket itu ke kamar. Revan sedang membuka kancing kemejanya saat Kisha masuk. Revan. Suaranya pelan, nyaris bergetar, tapi cukup untuk membuat Revan menoleh. Apa? Kisha mengangkat jaket itu. Parfum ini bukan punyaku. Dan bukan punyamu juga. Aku nggak pernah beli parfum semahal ini. Dan jelas, aku nggak pernah pakai. Revan menatap jaket itu sejenak. Lalu tertawa kecil, cengengesan. Oh, itu? Halah, mungkin pas di kantor, ada yang duduk di sofa sebelum aku. Kamu tahu sendiri kan, di ruang tunggu tuh suka rame. Banyak orang mondar-mandir. Bisa aja ke bawah. Alasan itu meluncur terlalu cepat. Terlalu ringan.
Terlalu tidak masuk akal. Kisha mengerutkan dahi. Numpang duduk di sofa kantor? Jadi kamu duduk di sofa, dan parfumnya nempel sampai kayak gini? Ini bukan sekadar wangi sisa, Rev, ini nempel kuat. Revan membuang napas kesal. Yah Kisha, jangan lebaylah. Masa gara-gara bau parfum aja kamu nuduh yang aneh-aneh? Aku nggak nuduh. Kisha menaikkan suaranya, untuk pertama kalinya malam itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku cuma mau ngerti. Tapi makin aku cari alasan untuk ngerti kamu, makin banyak hal yang bikin aku bingung. Revan memalingkan wajah. Aku capek. Nggak mau ribut malam-malam. Aku mandi dulu. Dia berjalan melewati Kisha seperti angin. Dingin. Tak peduli. Tak ada sentuhan. Tak ada penjelasan. Kisha berdiri terpaku. Jaket Revan masih di tangannya. Wangi parfum itu makin menusuk hidungnya, sekaligus hatinya. Ia berjalan ke lemari dan membuka laci. Mengambil sebuah kotak kecil berisi foto-foto mereka saat bulan madu di Bali. Ia menatap foto Revan, tersenyum, memeluknya erat. Tatapan itu, senyum itu, seakan milik pria lain. Bukan pria yang baru saja mengabaikannya, karena wangi wanita lain di bajunya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi foto itu. Kalau memang ada orang lain, kenapa kamu nggak bilang? Rev, bisiknya pada foto itu. Kenapa kamu biarkan aku terus bertanya, terus menunggu, terus berharap padahal mungkin, kamu udah ninggalin aku sejak lama. Di kamar mandi, terdengar suara air mengalir. Di kamar, hanya ada Kisha dan kesepiannya. Dan wangi parfum itu masih tertinggal di udara. Seperti bukti bisu dari sesuatu yang mulai runtuh perlahan. Malam turun pelan-pelan seperti kabut tipis yang menyelimuti tubuh Kisha. Dingin, sepi, sunyi. Hanya suara detak jarum jam di dinding dan gemerisik hujan tipis di luar jendela yang menemani kesendiriannya. Di atas ranjang, Kisha sudah berbaring lebih dulu. Lampu kamar sudah diredupkan. Ia mengenakan daster satin berwarna lembut, rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih tanpa makeup, tapi tetap cantik dengan kelembutan yang selalu membuat Revan dulu tak bisa berhenti memandangi. Dulu, Revan baru masuk kamar pukul 1.30 dini hari. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya melempar ponselnya ke tempat tidur, membuka kemeja dengan malas, dan mengambil handuk sambil berjalan ke kamar mandi. Tanpa ciuman, tanpa sapa. Seolah keberadaan Kisha hanya bayangan di sudut ruangan. Beberapa menit kemudian, Revan keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Ia langsung mengambil ponselnya kembali dan duduk bersandar di ranjang. Menatap layar ponsel dengan mata penuh fokus dan senyum samar. Senyum itu membuat dada Kisha terasa sesak. Ia tahu senyum itu bukan untuknya. Ia tahu dari caranya Revan tertawa kecil pelan, mengetik sesuatu dengan cepat, lalu menunggu balasan. Seperti seorang remaja yang sedang jatuh cinta. Kisha menguatkan hatinya. Malam ini, ia ingin mencoba bicara. Menyentuh. Menyentuh secara harfiah dan emosional, sesuatu yang sudah terlalu lama tak lagi mereka lakukan. Perlahan, ia mendekat. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Revan, lalu menyentuh tangan suaminya yang sedang menggenggam ponsel. Revan, bisiknya pelan, nyaris seperti doa. Udah lama ya, kita nggak ngobrol, nggak dekat kayak dulu. Revan menoleh sedikit, tidak menjauh, tapi juga tidak membalas sentuhan itu. Ponselnya tetap di tangan. Kamu masih sayang aku, kan?
Suara Kisha nyaris bergetar. Revan menarik napas pelan, lalu meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur. Ia memiringkan tubuh, menghadap ke samping, dan menarik selimut. Aku capek, Kisha. Banyak kerjaan seharian. Bisa kita ngomong besok aja? Kisha menatap punggung Revan yang membelakanginya. Detik itu juga, air matanya langsung menggenang. Tapi kamu gak capek main ponsel dari tadi? Ucapnya lirih, nyaris seperti bisikan menusuk. Revan diam. Kisha meraih bahu Revan perlahan, mencoba memeluk dari belakang, tapi pelukan itu seperti membungkus batu. Dingin, kaku, tidak membalas. Revan, kali ini suaranya retak. Aku istri kamu. Aku rindu kamu. Revan menghela napas panjang, lalu melepas pelukan Kisha dengan perlahan. Tidak kasar, tapi terasa kejam. Maaf, Kisha. Aku benar-benar lagi nggak mood. Tolong ngerti. Kisha mengangguk, tapi hatinya runtuh. Ia menarik diri dan duduk bersandar di sisi tempat tidur. Menatap suaminya yang kini benar-benar tertidur, atau pura-pura tidur. Ia menoleh ke ponsel Revan yang masih menyala sebentar di meja. Notifikasi masuk. Satu nama muncul. Sayang. Kisha terdiam. Pandangannya kabur oleh air mata. Itu bukan namanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang ketiga dalam rumah tangganya sendiri. Langit sore itu mendung, seperti suasana hati Kisha yang makin hari makin tak bisa disangkal. Ada yang salah, dan ia harus mencari tahu. Di ruang kerjanya, Kisha duduk di depan laptop, menatap layar dengan mata yang tak bisa berkedip. Angka-angka itu terpampang jelas di hadapannya. Ia mengelola pembukuan untuk perusahaan milik Revan, sebuah usaha jasa konsultasi properti yang mereka rintis bersama. Biasanya, Revan yang mengatur transaksi lapangan, sedangkan Kisha lebih banyak mengurus laporan, arsip, dan alur keluar masuk dana dari kantor. Tapi hari ini, ada yang tidak biasa. Ia baru saja membuka laporan kartu kredit perusahaan, yang secara legal, masih terdaftar atas nama dirinya. Dan matanya langsung tertuju pada satu hal. Transaksi misterius. Berulang. Nominalnya mencurigakan. Koper premium, 8,5 juta rupiah. Tiket pesawat bisnis kelas Jakarta-Bali, 12 juta rupiah. Perhiasan emas berlian, 24 juta rupiah. Bibir Kisha gemetar saat membacanya. Tangannya perlahan menutup mulut, menahan napas yang seolah tersangkut di tenggorokan. Ia membuka histori transaksi minggu sebelumnya. Ada lagi. Dinner di restoran bintang 5, 3,8 juta. Pembelian gaun butik, 6 juta. Semuanya dibayar dari kartu yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Dan semuanya dilakukan dalam jam-jam di mana Revan mengaku sedang lembur atau di luar kota. Kisha menutup laptopnya perlahan. Kepalanya mendadak pening, tapi bukan karena kelelahan. Ini tekanan dari rasa curiga yang semakin sulit diabaikan. Sore itu, ia menunggu Revan pulang dengan perasaan yang bercampur antara marah, takut, dan terluka. Pukul 20.12, suara pintu depan terbuka. Revan pulang seperti biasa, dengan kemeja santai dan ponsel di tangan. Sayang, kamu di rumah? Teriaknya santai dari ruang tengah. Kisha menunggu di meja makan. Di hadapannya, laptop kembali terbuka.
Semua data transaksi sudah ditampilkan. Bukti itu ada. Lengkap. Di sini, jawab Kisha singkat, datar. Revan masuk dan menatap istrinya yang tampak tenang. Terlalu tenang. Ada apa? Tanyanya sambil duduk. Kamu kelihatan serius banget. Kisha menunjuk layar laptop. Ini. Lihat. Revan memicingkan mata, lalu tertawa pelan. Oh, itu. Itu transaksi buat klien penting. Aku beli hadiah, kamu tahu sendiri, kadang demi nutup proyek gede, kita harus kasih gesture. Kisha menatapnya. Matanya tak berkedip. Suaranya tenang, tapi nadanya tajam. Hadiah klien, ia mengulang. Kamu sering kasih hadiah klien berupa perhiasan berlian, gaun butik, dan tiket pesawat bisnis kelas ke Bali, dari kartu atas nama istrimu. Revan tersenyum kecil. Sayang, jangan mikir yang aneh-aneh. Dunia bisnis itu kadang perlu fleksibel. Fleksibel? Kisha mendengus, tak bisa lagi menahan air matanya. Kamu tahu gak, Revan, aku lebih rela kamu pinjam uang dan jujur, daripada kamu bohong sambil pakai kartu atas namaku buat entah siapa. Revan berdiri. Kamu mulai berlebihan lagi. Ini cuma urusan bisnis. Kisha ikut berdiri. Kali ini, tatapannya tajam. Kalau ini urusan bisnis, kenapa kamu gak transparan? Kenapa kamu gak pernah kasih tahu sebelumnya? Dan kalau memang ini hadiah klien, kenapa belanjaannya selalu pakai nama wanita? Nama yang sama di semua pengiriman. Revan terdiam. Sekejap. Sekilas. Tapi cukup lama untuk membuat semuanya jelas. Kisha menggeleng pelan. Kamu kira aku bodoh? Kamu kira aku nggak bisa baca tanda-tanda? Kamu pikir aku akan terus diam? Revan menarik napas dalam. Aku bisa jelasin semuanya. Cuma apa? Potong Kisha, suaranya mulai pecah. Cuma kamu belum siap ngaku? Atau cuma kamu belum siap kehilangan semuanya? Sunyi. Dan dalam sunyi itu, yang terdengar hanya isak pelan dari dada Kisha, yang sudah terlalu lama memendam luka. Revan tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, seperti biasa. Tapi kali ini, ia tahu ia tak lagi bisa mengelak. Dan Kisha tahu, kebenaran itu tinggal sejengkal lagi dari permukaan. Hari Minggu siang. Cuaca cerah, langit biru tanpa awan, berbanding terbalik dengan hati Kisha yang terus-menerus diselimuti badai kecurigaan. Ia duduk di teras rumah, mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh. Tapi tangannya tidak berhenti menggulir layar ponsel. Entah sudah berapa lama ia membuka Instagram, hanya untuk melarikan diri dari pikirannya sendiri. Sampai matanya terpaku pada satu story. Sebuah repost dari teman SMA, yang sedang menyukai unggahan orang lain, nama yang sudah lama tak muncul di hidup Kisha, tapi sekali terlihat langsung menyengat. Fiona Dlacoeur. Fiona. Kisha nyaris menjatuhkan ponselnya. Jantungnya berdebar cepat. Itu nama yang tidak ingin ia dengar lagi. Dulu, Fiona adalah teman satu geng saat SMA. Manis di depan, tapi menusuk di belakang. Sejak dulu, Fiona punya satu kelemahan. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa Revan lebih memilih Kisha daripada dia. Perlahan, Kisha mengetuk akun itu. Profilnya terbuka, Fiona tampak hidup dalam kemewahan. Terakhir diposting 3 jam lalu, foto Fiona di sebuah balkon hotel mewah dengan pemandangan Menara Eiffel. Mengenakan mantel elegan,
lipstik merah menyala, dan jam tangan mahal yang langsung membuat dada Kisha tercekat. Itu jam tangan yang sama. Modelnya, warnanya, bahkan ukiran di sisi logamnya. Jam yang baru saja dibeli Revan minggu lalu, yang katanya untuk klien istimewa. Kisha mendekatkan layar, memperbesar gambar. Ia tidak salah. Ia tahu persis model itu, karena ia yang mengecek transaksi perusahaan. Bahkan, ia ingat kode serinya, jam tangan senilai belasan juta, dibeli di butik eksklusif, ditagihkan ke kartu atas nama dirinya. Tangannya bergetar. Teh dalam cangkir dibiarkan dingin. Ia membuka story berikutnya. Fiona merekam video pendek, menyesap champagne di sebuah restoran rooftop. Thanks to Someone yang ngerti gimana cara memperlakukan perempuan. Paris always feels like home if you're with the right person, tanda ciuman grateful. Kisha menutup mulutnya. Napasnya memburu. Tangisnya hampir pecah. Tapi belum. Tidak sekarang. Ia berdiri, berjalan masuk ke kamar, membuka lemari dokumen, mengambil arsip transaksi. Diperiksa satu persatu. Tanggal pembelian jam itu, 3 hari sebelum keberangkatan Revan ke pertemuan klien di Bali. Tapi sekarang, jam itu ada di pergelangan tangan Fiona. Di Paris. Perlahan, wajah Kisha mengeras. Tangisnya tak jadi turun. Yang muncul adalah tatapan dingin penuh tekad. Ia duduk kembali di meja kerja, membuka laptop. Mencocokkan tanggal, transaksi tiket, nama-nama pengiriman. Lalu membuka Google, mencari nama hotel tempat Fiona menginap, menelusuri siapa yang check-in minggu itu, dengan satu nama yang terus ia cari di setiap celah, Revan Putra Mahendra. Sampai akhirnya, ia hanya bisa berkata lirih, dengan suara nyaris tak terdengar. Jadi ini bukan cuma soal selingkuh. Ini penghinaan. Pagi itu, matahari baru saja naik. Kisha sedang menyiapkan sarapan di dapur, sambil sesekali melirik layar ponsel. Sudah 3 hari Revan belum pulang. Katanya ada urusan penting di Surabaya. Lagi-lagi alasan kerja. Dan Kisha sudah terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Hatinya masih terbakar setelah melihat foto-foto Fiona di Paris. Jam tangan itu, caption penuh kode cinta, dan senyum puas yang seolah berkata, "Aku menang." Namun pagi itu, yang hanya ia duga akan berlalu seperti biasa, berubah jadi badai yang mengguncang jiwanya sampai ke akar. Sebuah pesan masuk dari sahabat lamanya, Nadine, yang bekerja sebagai staf maskapai internasional. Isinya hanya satu foto, disertai emoji bingung dan kalimat singkat. "Ki, ini nggak salah orang, kan?" Kisha membuka foto itu. Tangannya langsung membeku. Foto boarding pass. 2 lembar. Nama penumpang, Revan Putra Mahendra dan Fiona Ardelia Maheswari. Rute penerbangan, Roma, Paris, Zurich. Kelas, bisnis. Kisha terpaku. Jantungnya berdegup begitu kencang, hingga ia merasa seperti kehilangan keseimbangan. "Revan, Roma," bisiknya pelan. Ponselnya nyaris jatuh dari tangannya. Ia menggulir layar, memperbesar nama itu sekali lagi. Ia mencoba mencari celah. Mungkin orang lain yang bernama sama, tapi tidak. Nama lengkap, nomor tiket, inisial paspor, semuanya cocok. Dan yang paling menghantam, mereka duduk berdampingan. Pasangan. Resmi. Terdaftar. Kisha tidak bisa menahan lagi. Ia terduduk di lantai dapur,
membiarkan air matanya tumpah, tanpa suara. Air mata yang bukan hanya karena dikhianati, tapi karena merasa dibodohi, direndahkan, dan dibuang begitu saja. Tak lama, ponselnya berdering. Nadine menelpon, tanpa tahu bahwa detik itu juga hidup sahabatnya sedang runtuh. "Kisha, aku beneran gak bermaksud ikut campur. Tapi pas aku input nama itu, langsung keinget kamu. Dan pas lihat Fiona, aku sempet ragu. Tapi kok makin jelas ya, mereka kelihatan dekat banget. Bahkan sempat minta private lounge. Aku kira mereka pasangan suami istri." Kisha menggigit bibirnya kuat-kuat. "Nadine," suaranya serak. "Kamu gak salah. Kamu baru aja nyelamatin aku." Nadine terdiam. Kamu yakin gak mau aku cek detail lain?" Mereka lanjut ke Zurich. "Loh, itu kan honeymoon trip biasanya." Kisha tak menjawab, karena ia tahu itu bukan sekadar affair. Ini adalah pengkhianatan besar yang dirancang, dijaga, dan disembunyikan dengan sangat rapi. Dengan uangnya, dengan namanya, dengan semua kepercayaan yang ia tanamkan pada lelaki yang pernah ia pikir akan melindunginya seumur hidup. Kisha berdiri perlahan. Wajahnya basah, tapi matanya mulai berubah. Dari mata perempuan yang patah, menjadi mata perempuan yang akan bangkit. Malam itu Kisha belum bisa tidur. Matanya sembab, pikirannya berisik. Tubuhnya terbaring di tempat tidur yang dingin, kosong, dan sepi. Ruangan yang dulu penuh tawa, kini hanya jadi sisa kenangan. Sejak kejadian boarding pass kemarin, Revan belum menghubunginya sama sekali. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Bahkan tidak ada usaha untuk membela diri. Dan itu justru yang paling menyakitkan. Ia membuka ponselnya pelan. Di antara rasa sakit dan ingin tahu yang tak terbendung, ia membuka akun Instagram palsu yang dulu ia buat hanya untuk stalking klien. Kali ini, ia menggunakannya untuk menyusup ke akun Fiona Delacour. Akun yang kini bersih dari followers mutual dan disetting publik. Lalu ia melihatnya. Foto terbaru. Baru diunggah 4 jam lalu. Fiona berdiri di depan menara Eiffel yang menjulang megah, malam hari, dengan cahaya kota Paris yang gemerlap. Tapi bukan itu yang menghancurkan hati Kisha. Yang menghancurkan adalah Revan, yang berdiri di belakang Fiona. Memeluknya dari belakang. Wajahnya menunduk ke bahu Fiona, tersenyum tipis. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum tulus, senyum cinta. Fiona menulis caption, "Cinta tak harus dimiliki semua orang, cukup dimengerti satu orang." Dengan hashtag Paris with you love. Kisha tak bisa bernapas. Tangannya gemetar memegang ponsel. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Seolah tubuhnya tak sanggup lagi menanggung beban rasa yang bertubi-tubi datang. Foto itu bukan sekadar selfie. Itu adalah pengakuan. Itu adalah kemenangan. Dan itu adalah pengkhianatan paling kejam yang bisa ia terima sebagai seorang istri. Ia membesarkan layar. Melihat wajah Revan dari dekat. Wajah yang dulu selalu tertidur di lengannya. Wajah yang pernah bersumpah akan mencintainya sampai tua. Dan kini, wajah itu menempel pada bahu wanita yang selalu iri padanya. Yang selalu ingin merebut apa yang Kisha miliki. Tangis Kisha pecah di tengah malam. "Sun, lu." Tapi tak lagi dengan kelemahan yang sama. Tangis itu adalah penghabisan. Air mata terakhir sebelum ia bangkit. Dengan tangan yang masih basah air mata,
Kisha membuka laptop. Ia membuka folder berjudul "Dokumen Penting". Di dalamnya ada salinan surat nikah, akta perusahaan, kontrak rumah, dan surat kuasa atas semua aset mereka. Lalu ia membuka file baru. Mengetik dengan jari gemetar tapi pasti. Permohonan gugatan cerai, Kisha Nadira Putri. Pagi yang dingin. Langit mendung, angin menggoyang tirai-tirai tipis di ruang tamu. Tak ada aroma kopi, tak ada musik lembut seperti biasanya. Tapi Kisha sudah duduk di meja kerja sejak pukul 5 pagi. Tangannya gemetar sedikit saat membuka laptop, tapi wajahnya dingin. Wajah perempuan yang sudah melewati fase air mata, dan kini memasuki fase perhitungan. Dengan satu napas dalam, ia buka layar, lalu pelan-pelan mengetik password. Matanya tertuju ke monitor seolah itu adalah arena pertempuran. Klik. Login berhasil. Akun pertama, rekening perusahaan. 850 juta rupiah. Saldo kas masuk 3 bulan terakhir. Stabil. Tapi pengeluaran? Janggal. Kisha membuka laporan bulanan. Menyisir satu persatu transaksi. Pembelian koper premium, 27 juta rupiah. Tiket pesawat kelas bisnis ke Eropa, 96 juta rupiah. Jam tangan merek Swiss, 45 juta rupiah. Makan malam, klien, 12 juta rupiah. Tas Dior Mini, 38 juta rupiah. Semua atas nama Revan. Semua dibayar pakai kartu perusahaan. Yang, ironisnya, atas nama Kisha. Kisha mengangguk perlahan, menahan napas. Baik, Revan, baik. Lalu ia membuka browser lain. Akun pribadi. Rekening yang ia sembunyikan, yang bahkan Revan tak pernah tahu. Klik. Login berhasil. Saldo, 110 juta rupiah. Sudah waktunya aku simpan semua yang benar-benar milikku. Ia mulai mentransfer pelan-pelan dari rekening utama perusahaan ke rekening pribadinya. Dalam jumlah yang tak mencolok, tapi konsisten. 1, 2, 3, sampai ia mengamankan hampir setengah miliar rupiah. Sambil mengetik, ia berbicara lirih pada dirinya sendiri. Matanya tajam, tapi suaranya pelan dan tajam. Dulu kamu datang padaku saat kamu belum punya apa-apa, Revan. Sekarang kamu pikir kamu bisa tinggalkan aku begitu saja setelah kamu punya segalanya. Tangannya berhenti. Ia membuka ponsel. Menelpon bank. Klik. CS Bank. Selamat pagi, Bank Sentral, dengan Putri. Ada yang bisa saya bantu, Bu Kisha? Kisha, suara dingin, mantap, ya. Tolong bekukan semua kartu kredit dan akses ke rekening atas nama Revan Putra Mahendra. Efektif saat ini juga. Ces, baik, Bu. Apakah ada alasan khusus? Kisha, menarik napas, karena saya sudah terlalu lama membiayai hidup orang yang lupa siapa yang membesarkannya. Klik. Sambungan ditutup. Lalu, dia membuka laci. Mengambil flash disk hitam kecil. Dicolok ke laptop. Di dalamnya laporan transaksi lengkap. Screenshot story Fiona. Boarding pass. Bukti pengalihan dana. Semua sudah diklasifikasikan dengan label bukti A, Z. Ia membuka file baru, mulai menulis surat. Bukan surat cinta, tapi surat pernyataan bahwa Revan telah menyalahgunakan dana perusahaan, mencemarkan nama baik,
dan tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai suami maupun rekan bisnis. Ia mengirim salinannya ke pengacara keluarga. Subjek email: permintaan pertemuan urgent dan gugatan cerai serta pemisahan aset. Lalu, diam. Sun. Kisha berdiri, melangkah ke balkon, menatap langit abu-abu. Matanya penuh badai, tapi tidak lagi rapuh. Dia tahu, badai besar sedang menuju pada Revan. Tapi dia tak akan menghindar. Karena sekarang, dia adalah badai itu. Dan saat angin berubah arah, ia hanya berbisik, pelan tapi menusuk. Kalau ini kau anggap permainan, sekarang giliranku yang memegang pion. Di bawah langit biru Roma yang cerah, di sebuah hotel bintang 5 yang megah, Revan dan Fiona berdiri di meja resepsionis, menunggu dengan ekspresi santai, seperti pasangan yang menikmati liburan mewah. Namun, suasana cerah itu tak bertahan lama. "Selamat pagi, Pak, Bu. Bisa saya bantu?" tanya resepsionis dengan senyuman ramah, namun ada sesuatu yang terasa janggal. Revan memberikan kartu kredit dengan ekspresi penuh percaya diri. Ia yakin, seperti biasa, semua transaksi akan mulus. Namun resepsionis itu memeriksa layar komputer. Wajahnya berubah serius. "Maaf, Pak, kartu ini terblokir." Revan terkesiap. "Apa maksudmu terblokir? Coba-coba lagi," katanya dengan nada tinggi, mulai cemas. Resepsionis tetap tenang. "Ini kartu kredit atas nama Revan Putra Mahendra. Benar? Saya sudah coba beberapa kali, namun tidak bisa diproses. Tagihan Anda sudah terhenti." "Terhenti?" Fiona menyela dengan nada tidak percaya. "Kami baru saja makan malam mewah di restoran Anda. Kami bayar, kan?" Revan merasa keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia meraih kartu kredit kedua, yang juga terdaftar atas namanya, tetapi sama saja ditolak. Dengan cepat, ia mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi layanan pelanggan bank. Suara di ujung telepon terdengar seperti halilintar yang semakin mendekat. "Maaf, Pak, kartu Anda telah dibekukan sejak kemarin. Semua transaksi telah diblokir karena permintaan pemegang akun utama." Revan menggigit bibirnya keras. Ini nggak mungkin. Permintaan pemegang akun utama?" Suara operator itu memotong dengan dingin. Ponselnya hampir terjatuh dari tangannya. Revan menatap Fiona, yang mulai gelisah, wajahnya memucat. "Tunggu. Ini pasti cuma masalah teknis. Ayo kita ke ATM," kata Revan dengan tergesa-gesa, mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berpacu cepat. Mereka berlari menuju mesin ATM terdekat di sudut lobi hotel, tetapi mesin itu hanya menampilkan satu pesan, "Akun tidak tersedia." "Revan, apa yang terjadi?" Fiona mulai berbisik, namun suaranya seperti tercekik. "Kenapa kartu kita nggak bisa digunakan?" Revan meraih tangan Fiona, menariknya menjauh dari ATM. Aku nggak tahu. Ini cuma masalah sementara. Jangan khawatir." Tetapi di dalam hatinya, ia tahu. Ini bukan masalah sementara. Tadi malam, saat mereka menikmati makan malam di restoran mewah, Revan sempat merasa aneh. Uang yang ia harapkan mengalir dengan mulus, tiba-tiba saja terputus. Dan kini, di depan hotel ini, semuanya terungkap. Di dalam hati Kisha, ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Kartu kredit mereka dibekukan oleh Kisha. Akses mereka ditutup.
Semua uang, semua fasilitas, diambil kembali. Dan sekarang, Revan dan Fiona tak punya apa-apa. Mereka terjebak di hotel mewah yang tagihannya menumpuk. Revan berlari menuju resepsionis lagi, wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan yang nyata. "Tolong, kita butuh tiket pulang. Segera. Ada masalah dengan kartu kami. Harusnya bisa diproses ulang." Resepsionis itu menatapnya dengan pandangan simpati, tetapi tetap tegas. "Maaf, Pak. Semua transaksi telah dibekukan. Kami tidak bisa memproses tiket tanpa pembayaran penuh." Fiona menatap Revan dengan mata penuh ketakutan. "Apa yang kita lakukan sekarang? Kita nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa kita bayar untuk tiket pulang." Revan merasa dunia mulai berputar lebih cepat. Rasa malu, ketakutan, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Tapi di dalam dirinya, ia masih ingin percaya. Ini pasti kesalahan, pasti ada cara untuk memperbaiki semuanya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin dalam ia tenggelam dalam kegagalan. Tidak ada cara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari apa yang telah Kisha siapkan. Aksi balas dendam Kisha ini semakin terasa nyata. Saat Revan dan Fiona mulai menyadari bahwa mereka tidak punya jalan keluar, Kisha sudah jauh di depan mereka. Di balik layar, ia mengendalikan semuanya. Tapi ini bukan hanya tentang uang atau aset. Ini tentang harga diri dan takdir. Ini adalah neraka yang mereka buat sendiri, dan Kisha hanya sedang mengamati, dengan tatapan penuh ketenangan, sementara mereka kehilangan segala sesuatu yang pernah mereka banggakan. Di kamar hotel yang sempit, Fiona terduduk di ujung tempat tidur. Matanya merah karena menangis. Setiap detik berlalu, rasanya seperti beban yang semakin berat, semakin tak tertahankan. Di luar, suara kereta api dan hiruk-pikuk kota Roma terdengar seperti dunia yang terus berjalan, sementara mereka berdua terperangkap dalam neraka yang mereka buat. Revan memegang ponsel dengan tangan gemetar, jari-jarinya menekan-nekan angka tanpa tujuan. Ponsel itu sudah berdering berkali-kali, tetapi setiap kali Kisha menolak untuk menjawab, hatinya semakin tenggelam dalam rasa hancur. "Kenapa dia nggak jawab, Fiona?" Suara Revan terdengar serak, cemas. "Kenapa? Kenapa dia nggak mau bicara sama aku?" Fiona, yang masih sesenggukan, mencoba untuk menenangkan dirinya, meski air mata masih mengalir tanpa henti. "Sayang, ini pasti salah paham. Pasti ada yang keliru. Kamu harus bisa jelasin semuanya ke dia. Semua bisa diselesaikan kalau kita bicara." Revan menggigit bibirnya. Rasanya seperti ada batu besar yang menghambat tenggorokannya. "Aku udah coba bicara, tapi dia nggak mau dengar. Semua rekening kami dibekukan. Kartu kredit kami ditolak. Kita nggak bisa pulang ke Indonesia. Kita nggak punya uang. Fiona, apa yang harus kita lakukan?" Fiona meremas tangan Revan dengan cemas, tak mampu menjawab. Ia tahu ini lebih dari sekadar masalah uang. Ini tentang apa yang mereka hancurkan. Tentang perempuan yang ditinggalkan begitu saja, yang sudah terlalu lama dipermainkan, dan kini sedang mengambil kembali semua yang telah hilang. Ponsel Revan berdering lagi, panggilan masuk dari Kisha. Dengan tangan yang gemetar, Revan menjawab, berharap segalanya akan kembali seperti semula. Namun yang terdengar hanyalah deru nafas Kisha di sisi lain. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang mematikan. Revan menunggu dengan cemas, berharap Kisha akan berbicara, menjelaskan.
Tapi yang terdengar hanya desah nafasnya, seperti suara diam yang lebih menyakitkan dari apapun. Akhirnya, Kisha mengirim pesan singkat, hanya terdiri dari beberapa kata. Namun, bagi Revan, kata-kata itu adalah sebuah hukuman yang harus ia terima tanpa bisa berbuat apa-apa. Pesan dari Kisha. Gunakan cinta kalian untuk bayar semua tagihan itu. Revan menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Kata-kata itu menghantamnya, seperti batu besar yang menghancurkan segala harapan yang ia miliki. Ia merasakan punggungnya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan, mencekik dirinya, menahan setiap tarikan napasnya. Dia nggak peduli, Fiona, ujar Revan dengan suara terputus-putus. Aku udah gagal. Fiona, yang juga hancur hatinya, hanya bisa terisak, merasakan keterasingan yang semakin dalam. Mereka tak bisa berlari, tak bisa menghindar. Dan Kisha, meskipun jauh, kini tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dia memegang kendali. Revan dan Fiona hanya terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan. Kisha, di sisi lain, hanya duduk di ruang kerjanya. Matanya menatap layar ponsel yang kini kembali terdiam. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada penyesalan. Ia tahu persis apa yang ia lakukan. Dan meskipun keheningan itu lebih mematikan dari apapun, ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Semua sudah jelas. Semua sudah selesai. Tidak ada lagi ruang untuk cinta. Setelah mengirimkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, tiket pesawat, foto-foto dari liburan Revan dan Fiona di Paris, transaksi yang mencurigakan, Kisha merasa legowo. Semua yang perlu ia sampaikan sudah ia ungkapkan dengan jelas. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ditutupi. Revan dan Fiona sudah terpojok. Tidak ada alasan untuk berpura-pura. Namun, saat keluarga besar Revan mengetahui semuanya, hal yang tidak pernah Kisha duga terjadi. Suatu sore yang mendung, Bu Yuni, ibu mertua Kisha, menelepon. Suara di ujung telepon terdengar sangat tegas, bahkan penuh kekesalan. Kisha, kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu harus mempermalukan Revan seperti ini? Apa yang kamu harapkan dari semua ini? Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga kalian, tapi ini sudah kelewatan. Kamu tak sabaran, kamu terlalu cepat mengambil keputusan. Itu nggak bijak. Kisha menahan napas, terkejut dan tergores. Bu Yuni, yang selalu tampak bijaksana dan penuh kasih sayang, mendukung anaknya, yang jelas-jelas telah menyakitinya. Bu Yuni, suara Kisha terdengar tenang, meskipun hatinya sedang bergejolak. Saya hanya membuka mata semua orang tentang apa yang terjadi. Lihat saja bukti yang saya kirimkan, Bu. Semua sudah jelas. Revan sudah melanggar kepercayaan kami. Tapi kamu harusnya tetap sabar, Kisha. Suara Bu Yuni terdengar seperti tercekik. Revan itu laki-laki, dia kan juga manusia. Laki-laki memang butuh hiburan. Kalau kamu terlalu menuntut, dia bisa seperti ini. Coba deh, kamu lihat dulu dari sisi lain. Kamu nggak boleh main menghakimi begitu saja, apalagi langsung mempermalukan dia seperti itu. Kisha terdiam. Sakit, pahit, bahkan lebih menusuk dibandingkan apa yang sudah ia alami sebelumnya. Revan dan Fiona mungkin bisa menyakiti hatinya dengan tindakan mereka. Tapi sekarang, ibu mertuanya, wanita yang seharusnya memahami posisinya, malah membela Revan. Kisha menarik napas dalam, mencoba menahan emosi yang menggebu. Bu Yuni,
Saya tahu itu bukan salah saya. Saya sudah memberikan yang terbaik. Tapi apa yang dilakukan Revan, saya tidak bisa terima. Apa yang saya lakukan ini bukan untuk mempermalukan dia, tapi untuk mengingatkan semua orang tentang kejujuran. Jangan sampai kita terus membiarkan kebohongan berlarut-larut. Ada keheningan yang sangat panjang. Kisha bisa mendengar suara Bu Yuni yang berusaha menahan kesal dan terkejut. Tapi kan, laki-laki memang butuh hiburan. Ujar Bu Yuni, suara itu lebih pelan, seperti terpaksa, namun terdengar jelas dan sangat terpukul. Kisha hampir tidak bisa berkata-kata. Setiap kata yang diucapkan Bu Yuni, seolah menghantam keyakinannya tentang apa yang benar. Laki-laki yang sudah disia-siakan, yang mencintai istrinya dengan sepenuh hati, terlihat begitu rapuh di mata Bu Yuni, terlalu manusiawi, dan layak mendapatkan pelampiasan kesenangan. Kisha merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekecewaan. Ini adalah pengkhianatan yang lebih besar, bukan hanya dari Revan, tetapi juga dari keluarganya. Saya minta maaf, Bu Yuni, ujar Kisha, suaranya sekarang dingin, penuh penyesalan, tapi saya tidak bisa berdiri di samping mereka yang tidak menghargai perasaan saya. Klik. Telepon itu terputus. Keheningan menguasai kembali ruangan itu. Kisha duduk di kursinya, menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Dalam perasaannya yang semakin beku, ia berpikir untuk pertama kalinya, mungkin memang benar, tidak ada yang benar-benar peduli. Hanya diri kita sendiri yang tahu batasnya. Kecewa, hancur, terabaikan. Kisha tidak lagi bisa berharap. Bahkan orang yang seharusnya mendukungnya, ibu mertuanya, memilih untuk menutup mata pada kenyataan. Sebuah pelajaran keras bagi Kisha tentang siapa yang benar-benar ada di sisinya, dan siapa yang hanya berpura-pura. Tapi Kisha bukan perempuan yang mudah mundur. Mungkin saat ini ia sendirian, namun ia tahu satu hal, ia telah memenangkan perang yang lebih besar. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa diterima. Dan saatnya Revan menghadapi keputusan yang telah ia buat. Setelah serangkaian pengkhianatan yang mengguncang seluruh dunia Kisha, keputusan yang sudah lama terpendam akhirnya keluar juga. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan, tidak ada lagi alasan untuk memberi kesempatan pada seseorang yang tidak menghargai dirinya. Revan telah mengajarkan satu hal yang paling pahit dalam hidupnya, bahwa cinta yang diberikan tak selalu dihargai, dan kepercayaan yang dipupuk bisa hancur dalam sekejap. Malam itu, Kisha duduk sendirian di ruang kerjanya. Jari-jarinya terhenti sejenak, menatap layar laptop yang memantulkan wajahnya yang penuh dengan kerut kekuatan. Semua yang ia rasakan, semua perasaan hancur, kecewa, dan luka, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, kekuasaan. Keputusan ini adalah miliknya. Tak ada lagi rasa takut, hanya ada langkah pasti menuju kebebasan. Ia menghela napas panjang, matanya berfokus pada dokumen gugatan cerai yang terlanjur ia buat. Setiap kata yang tertulis di sana adalah tuntutan yang sudah ia pikirkan dengan matang. Segala sesuatu yang pernah mereka bangun bersama selama bertahun-tahun, rumah, mobil, bisnis, bahkan asuransi anak, semuanya kini berada di bawah kendali Kisha. Revan tidak akan mendapatkan apapun, tidak ada hak yang tersisa baginya. Kisha menekan tombol kirim, dan dalam sekejap, semuanya berubah. Reaksi Revan. Revan sedang duduk di ruang tamu rumahnya yang kini terasa sangat asing. Suara ponselnya berbunyi, dan dengan tangan yang sedikit gemetar,
ia melihat pesan yang baru saja masuk. Pesan pengacara Kisha. Gugatan cerai telah diajukan. Saat itu, Revan merasakan waktu seperti berhenti. Keheningan yang mendalam menggema di antara mereka yang sebelumnya pernah begitu akrab. Ia menggenggam ponselnya lebih erat, seperti mencari sesuatu yang bisa menenangkan perasaannya. Namun apa yang ia temukan justru lebih menghancurkan, dokumen rincian gugatan cerai yang terlampir di pesan itu. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia membuka satu persatu, membaca dengan rasa tak percaya. Setiap kata terasa seperti tusukan. Rumah mereka yang sudah lama mereka tinggali, mobil yang mereka pilih bersama, bisnis yang mereka bangun, asuransi anak yang ia kira masih akan dikelola bersama, semuanya tercatat atas nama Kisha. Semua yang pernah mereka perjuangkan bersama, kini tak ada lagi untuknya. Revan merasakan sesuatu yang sangat berat menimpa dadanya. Pandangannya kabur, napasnya tersendat. Selama ini, ia merasa memiliki segala sesuatu. Tapi kini semuanya seperti hilang begitu saja. Kisha, yang pernah ia kecewakan, ternyata telah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Kisha. Ia menggumamkan nama itu dengan suara yang penuh penyesalan, mencari jawaban di tengah kegelapan hatinya. Kenapa kamu bisa begitu? Hatinya terasa sesak. Apa yang ia lakukan selama ini, bahkan untuk mendapatkan apa yang ia sebut cinta, ternyata sia-sia? Di sisi lain, Kisha duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop dengan mata yang jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Hatinya terasa kosong, namun dalam kekosongan itu, ia merasakan sebuah kekuatan yang tak terbantahkan. Segala kebohongan, segala pengkhianatan, semuanya telah terungkap. Dan kini, tak ada lagi penyesalan, hanya ada keputusan yang sudah pasti. Ia mengingat kembali semua yang pernah mereka lewati bersama, semua kenangan yang pernah mereka banggakan. Mereka dulu mengimpikan kehidupan bersama yang penuh cinta dan kebahagiaan. Tetapi ketika kepercayaan itu dihancurkan, ketika kemurnian hubungan itu dipermainkan, tidak ada lagi tempat untuk cinta. Semua yang pernah mereka bangun bersama, kini hanya tinggal kenangan yang bisa ia tinggalkan. Aku sudah cukup, bisik Kisha pada dirinya sendiri. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menghargai diriku sendiri. Ia mengklik tombol kirim untuk gugatan cerai itu. Kehidupan mereka yang dulu akan segera berakhir, dan Kisha merasa bebas dari segala beban yang selama ini menahannya. Pagi keesokan harinya, reaksi Bu Yuni. Pagi itu, setelah pesan dari pengacara Kisha dikirim, Bu Yuni, ibu mertua Kisha, yang selama ini selalu memperlihatkan sikap bijaksana, menghubungi Kisha. Suara Bu Yuni terdengar penuh kekhawatiran dan kekecewaan. Kisha, kenapa kamu harus melakukan ini? Kamu tahu kan, Revan itu masih anak saya. Kamu tidak bisa begitu saja menghancurkan hidupnya, kata Bu Yuni, suaranya tegang. Apa kamu tidak tahu betapa beratnya ini untuk dia? Jangan sampai kamu menyesal. Kisha menunduk sejenak, matanya terasa berat. Ibu mertuanya yang seharusnya mengerti dirinya, kini malah menyalahkannya. Suasana semakin tegang, sakit. Kisha tahu bahwa ibu mertuanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara yang tetap tenang, Kisha menjawab, "Bu, saya sudah mencoba bertahan begitu lama. Tapi ternyata, saya hanya dipermainkan. Semua yang saya percayakan hancur begitu saja." Suaranya sedikit bergetar, namun ia tetap mengendalikan dirinya.
Saya sudah memberikan semuanya untuk Revan. Saya percaya pada kami, Bu. Tapi kenyataannya, Revan sudah memilih jalannya sendiri. Namun, suara Bu Yuni masih penuh dengan pembelaan, tidak bisa menerima kenyataan. Tapi laki-laki memang butuh hiburan. Kisha, jangan terlalu keras pada Revan. Semua ini bukan akhir dari segalanya. Kamu harus lebih sabar. Kisha terdiam sejenak, kemudian berkata, dengan hati yang berat namun penuh tekad. Laki-laki yang baik tidak akan menyakiti istrinya. Bu, Revan sudah memilih jalan hidupnya. Saya sudah cukup sabar. Klik. Telepon itu terputus, meninggalkan keheningan yang dalam. Kisha tidak pernah merasa begitu terasingkan, meskipun di tengah keluarga yang selalu mendukungnya. Hari-hari setelah semuanya berubah begitu cepat, Fiona merasakan kesulitan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia yang ia kenal, dunia kemewahan, kebebasan, dan segala sesuatu yang terbungkus dalam branded items, tiba-tiba terenggut begitu saja. Revan yang dulu selalu siap memberikan segala yang ia inginkan kini terjebak dalam pusaran masalah keuangan yang semakin rumit. Sumber-sumber kekayaan yang mereka nikmati bersama sudah tertutup rapat, dan Fiona, yang terbiasa hidup dalam kemewahan, merasa seperti terperangkap dalam dunia yang asing. Keputusan yang cepat dan panik akhirnya datang. Fiona tahu, jika ia tetap berada di samping Revan, ia akan terjerat dalam keputusasaan yang sama. Ia memutuskan untuk meninggalkan Revan, mencari jalan keluar dari kehidupan yang kini terasa seperti penjara tanpa pintu. Namun, hidup sederhana yang ia hadapi setelah meninggalkan Revan bukanlah sesuatu yang mudah. Fiona yang terbiasa dengan hotel bintang 5, makanan mewah, dan perhiasan berkilau, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kehidupan tanpa kemewahan tidaklah seperti yang ia bayangkan. Fiona mulai merasa cemas, bahkan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua barang-barang mewah yang dulu diberikan oleh Revan. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan dari pria itu. Kehidupannya kini hancur. Dan dengan keputusasaan yang semakin dalam, ia mulai berpikir untuk melepaskan semua yang pernah ia banggakan. Tanpa ragu, Fiona mulai menjual tas-tas branded yang dulu begitu ia banggakan. Barang-barang yang pernah membuatnya merasa seperti seorang raja di dunia yang serba sempurna. Louis Vuitton, Chanel, Gucci, dan berbagai merek ternama lainnya kini berada dalam tangan orang asing. Dijual di toko barang second dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai aslinya. Tangannya gemetar saat ia menyerahkan tas pertama yang ia jual, seakan-akan setiap tas yang terjual adalah potongan dari identitasnya yang hilang. Ia menangis, merasa kehilangan bagian dari dirinya yang dulu begitu terikat dengan dunia materi. Fiona duduk di sudut toko barang bekas, menghapus air mata yang terus mengalir, sambil menjauhkan diri dari kenyataan pahit bahwa dunia yang pernah ia nikmati tidak akan pernah kembali. Di tengah rasa malu dan ketidakmampuannya untuk menerima kenyataan, Fiona tak menyangka bahwa momen itu akan terekam dalam kamera seseorang yang kebetulan berada di toko tersebut. Video yang menangkap Fiona menjual tas mewah, sambil menangis mulai tersebar dengan cepat di media sosial. Fiona viral, kepergok di toko barang bekas. Kejadian itu, yang awalnya hanya merupakan proses penyiksaan batin bagi Fiona, ternyata menjadi bumerang yang tak bisa ia hindari. Video tersebut dengan cepat menjadi viral. Fiona si pengkhianat. Judul yang beredar di berbagai platform media sosial, menambah luka yang sudah ada. Fiona tidak pernah membayangkan bahwa kejatuhan sosial yang dialaminya akan begitu besar. Wajah cantiknya, yang dulu menjadi sorotan,
kini menjadi objek ejekan. Banyak yang mencibir dan menertawakan nasibnya, menyeret semua keputusan yang pernah ia buat. Mereka yang dulu memandangnya sebagai wanita penuh kemewahan, kini hanya melihatnya sebagai seorang yang jatuh dalam kehancuran. Teriakan tangisan Fiona dalam video itu begitu jelas terdengar. Ia berusaha keras untuk menahan air mata yang menetes, tetapi sulit baginya untuk mengontrol diri. Suaranya pecah saat ia mencoba berbicara dengan penjual di toko barang bekas. "Fiona, ini tas-tas yang saya beli dari uang yang saya kira akan terus ada. Tapi kini semuanya hilang. Kenapa saya bisa sebodoh ini?" Tangisannya semakin keras, tubuhnya mengguncang. "Saya hanya ingin kembali ke kehidupan saya yang dulu." Begitu video itu tersebar, dunia maya mulai ramai dengan berbagai komentar, dari yang sinis hingga yang menghujat. Orang-orang mulai mempertanyakan moralitas Fiona, menilai tindakan impulsifnya, dan membandingkannya dengan apa yang terjadi pada Kisha, wanita yang dulu dikhianati oleh Revan. Netizen: "Dulu kelihatan super kaya, sekarang malah nangis jual tas second. Karma itu memang nyata." Netizen lainnya: "Jadi, sekarang dia tahu rasanya kehilangan segalanya ya." "Fiona tidak bisa makan tas-tas itu," kata beberapa orang dengan nada mengejek. Tak sedikit pula yang membandingkan Fiona dengan Kisha, yang sekarang berbahagia meskipun telah kehilangan Revan. Sementara Fiona justru semakin terpuruk dalam penyesalan dan keruntuhan sosial yang ia ciptakan sendiri. Namun ada juga yang merasa kasihan pada Fiona, menganggapnya sebagai korban dari keputusan-keputusan buruk yang ia buat. Sementara dunia sosial media sibuk mengecamnya, Fiona berada di sebuah kamar hotel murah, yang jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati. Tas-tas branded yang pernah menjadi simbol status kini, hanya tersusun rapi di lemari kayu yang lusuh. Semua kehidupan mewah itu terasa jauh, dan seolah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Fiona teringat kembali pada saat-saat indah dengan Revan. Bagaimana mereka bersama-sama menikmati liburan di tempat eksklusif, membeli perhiasan mewah, atau sekadar menikmati waktu di restoran terbaik. Tapi semua itu kini terasa seperti bayangan, seperti sesuatu yang tidak nyata. Dalam keheningan kamar hotel itu, ia merasa sendirian, jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Tidak ada lagi Revan, tidak ada lagi barang-barang mahal, hanya ada kenyataan pahit yang harus ia terima. Dengan air mata yang tak terbendung, ia menatap dirinya di cermin. "Apa yang telah aku lakukan?" pikirnya. "Apa yang sebenarnya aku cari? Bagaimana aku bisa merasa begitu kosong?" Pulang ke Indonesia, Revan merasa seperti seorang bayangan dari dirinya yang dulu. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi penghargaan, dan tidak ada lagi teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya dalam keriangan hidupnya yang penuh dengan kemewahan. Ia kembali dengan tangan kosong, membawa bekas-bekas kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Bangkrut, tertinggal jauh dari masa jayanya, dan nama baiknya tercemar. Semuanya membuatnya merasa seperti seorang pecundang yang kehilangan arah. Setelah segala pengkhianatan yang ia lakukan, tidak ada lagi ruang bagi Revan untuk berdiri dengan kepala tegak. Pekerjaan lama yang dulu memberinya status sosial tinggi kini sudah ditutup. Proyek-proyek besar yang pernah ia kelola telah terhenti, dan semua klien yang dulu menghargainya kini menjauh. Bahkan teman-teman yang dulu selalu menyokongnya kini tak lagi ingin terlibat. Nama Revan telah tercoreng, tak ada yang mau bekerja sama dengannya lagi. Hari-hari yang ia jalani kini terasa panjang dan kosong. Kepercayaan diri yang dulu ia miliki kini telah hilang begitu saja.
terkubur dalam kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan terhadap Kisha dan semua orang yang pernah mengandalkannya. Revan, yang dulu sangat bangga dengan dirinya sendiri, kini terpaksa menanggalkan ego dan keangkuhan yang selalu menempel padanya. Ia menemukan pekerjaan baru yang jauh dari segala yang pernah ia bayangkan, supir rental. Hatinya sangat hancur saat ia menerima panggilan pertama sebagai supir, dan ia menyadari bahwa inilah hidupnya sekarang. Melayani orang-orang lain dengan mobil biasa yang tidak lagi berkilau, tanpa kemewahan yang dulu ia nikmati. Ia melihat wajah-wajah asing yang naik ke dalam mobilnya, tidak mengenalnya, bahkan terkadang memperlakukannya dengan rendah hati. Tidak ada lagi yang memandangnya sebagai seorang pebisnis sukses. Revan tahu, setiap kali ia melihat penumpang di kursi belakang, mereka tidak akan pernah tahu siapa dirinya yang dulu, dan itulah yang membuatnya semakin merasa terasing. Di setiap perjalanan, pikiran-pikiran penuh sesal terus menghantui. Apa yang terjadi pada hidupku? Seringkali ia pikirkan. Dulu aku seorang pengusaha sukses, memiliki segalanya. Tapi sekarang, aku hanya seorang supir yang tak punya apa-apa. Setiap malam, ketika ia kembali ke rumah kontrakan kecilnya yang jauh dari kehidupan mewah yang pernah ia jalani, Revan merasa kesepian yang begitu dalam. Tak ada Kisha, tak ada Fiona yang memujanya. Tidak ada lagi orang-orang yang mendukungnya. Ia merasa benar-benar tertinggal. Suatu malam, setelah seharian menjadi supir rental, Revan duduk sendiri di meja kecil di sudut kamarnya, menatap layar ponselnya. Ia melihat gambar-gambar Kisha yang dulu begitu sering ia lihat. Foto-foto mereka berdua, kebahagiaan mereka yang dulu tampak begitu sempurna, kini hanya menyisakan rasa sakit yang tak terhindarkan. Kenapa aku harus kehilangan semuanya? Pikirnya, dengan mata yang basah. Kenapa aku harus menghancurkan sesuatu yang begitu berharga? Ia meraba sisa-sisa tas branded yang tergeletak di sudut kamarnya, barang-barang yang dulu membuatnya merasa tak terkalahkan. Kini, benda-benda itu hanya kenangan yang mengingatkan akan kejatuhan besar yang telah terjadi. Hari demi hari berlalu, dan Revan perlahan-lahan mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Teman-teman yang dulu selalu mendampinginya, yang dulu bahkan siap berpesta dengannya, kini sudah menjauh. Beberapa dari mereka bahkan berkomentar di media sosial, memberi ujian dan penghinaan kepada Revan. Salah satu teman lama yang pernah ia anggap sahabat, Ardi, tiba-tiba menghubunginya lewat pesan singkat. Revan, saya tahu kamu sedang sulit, tapi kamu sudah menghancurkan hidupmu sendiri. Semua orang yang pernah mengenalmu sekarang merasa dipermalukan. Kamu tidak hanya mengecewakan Kisha, tapi juga semua orang yang percaya padamu. Pesan itu membuat Revan menggigit bibirnya. Sakit. Itu adalah kenyataan yang tak bisa ia elakkan. Ia sudah terlalu jauh. Teman-teman yang dulu ada di sampingnya kini sudah berpaling. Setiap kali ia melihat orang lain, ia merasa seperti tidak ada tempat untuknya lagi. Revan tahu, untuk kembali bangkit, ia harus memulai dari awal. Tetapi rasa malu yang ia rasakan kini menghalangi setiap langkahnya. Tidak ada cinta yang tersisa, tidak ada harapan. Semua yang ia lakukan sekarang adalah bertahan hidup, dan itu pun terasa sangat berat. Ia ingin meraih kembali hidupnya yang dulu, namun ia tahu, itu tak mungkin. Malam itu, saat Revan menatap langit yang gelap, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku layak mendapatkan kesempatan lagi? Namun jawabannya tak kunjung datang. Kecewa, terasing, dan penuh penyesalan, Revan duduk terpuruk di atas kursinya. Ia tahu,
Kehidupan baru yang ia hadapi adalah kehidupan yang berbeda dengan yang pernah ia impikan. Keputusan-keputusan bodoh yang ia buat, menghancurkan rumah tangganya, mengkhianati Kisha, dan membuang segalanya untuk kesenangan sesaat, membuatnya merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ia telah membayar harga yang sangat mahal, dan kini hanya tinggal menunggu waktu untuk mengetahui apakah ia bisa menghadapi sisa hidupnya dengan sedikit harga diri yang tersisa. 1 tahun telah berlalu sejak Revan dipukul oleh kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri. Kehidupannya yang dulu penuh dengan kemewahan dan kehormatan kini telah runtuh. Pekerjaan yang pernah dia banggakan telah hilang, dan kepercayaan diri yang dulu teguh telah hancur. Ia sekarang hanya bisa duduk di rumah kontrakan ibunya, jauh dari kehidupan yang dulu ia jalani, menatap layar TV usang dengan rasa penyesalan yang mendalam. Namun, disinilah karma yang tak terelakkan datang dengan cara yang begitu manis. Untuk Kisha. Kisha, wanita sukses. Kisha, yang dulu hampir tenggelam dalam lautan kesedihan dan kehilangan, kini bangkit dengan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Ia tak lagi menjadi wanita yang terluka, tetapi seorang wanita sukses yang penuh dengan cita-cita dan semangat hidup. Saat acara fashion show besar dimulai, dunia menyaksikan sebuah transformasi yang luar biasa. Kisha berjalan di atas panggung megah, mengenakan gaun indah yang menunjukkan kecantikan dan kekuatan yang luar biasa. Senyumnya yang dulu penuh luka kini dipenuhi dengan kepercayaan diri dan ketenangan. Di sekelilingnya, sorotan lampu, suara tepuk tangan, dan flash kamera memotret setiap gerakannya. Ia tampil tidak hanya sebagai model, tetapi juga sebagai sosok inspiratif bagi banyak wanita di luar sana yang pernah mengalami kejatuhan, namun mampu bangkit kembali. Saat ia berdiri di atas panggung, ia bisa merasakan energi dari orang-orang yang mengaguminya, dari mereka yang melihatnya sebagai simbol dari ketabahan dan kekuatan. Yang lebih menggetarkan hati adalah kehadiran pria baru yang kini berdiri di sampingnya, mendampinginya dalam acara tersebut. Seorang pria yang tak hanya tampan, tetapi juga berkarisma, seorang CEO perusahaan ekspor, dengan segala pencapaian dan reputasi yang mengesankan. Pria ini adalah seseorang yang menghargai Kisha, yang tidak melihatnya hanya sebagai wanita yang ditinggalkan atau wanita yang terluka, tetapi sebagai individu dengan potensi luar biasa. Mereka berjalan bersama, tampak serasi di depan publik. Kisha tampak lebih bersinar dengan pria yang tepat di sampingnya, yang memberikan rasa nyaman dan keamanan yang mungkin dulu ia cari dalam Revan, pria yang telah mengkhianatinya. Di sebuah rumah kontrakan kecil yang sederhana, Revan duduk sendiri di kursi tua di ruang tamu. TV usang di depannya menyala, menampilkan berita acara fashion show besar yang sedang berlangsung. Matanya yang lelah menatap layar, namun jantungnya seperti berhenti sejenak saat ia melihat sosok yang dikenalnya dengan sangat baik. Kisha. Kisha yang dulu ia khianati, yang dulu ia tinggalkan begitu saja, kini berdiri di atas panggung dengan sikap percaya diri yang begitu kuat. Revan menahan nafasnya. Ia bisa melihat betapa cahaya di sekitar Kisha begitu terang, berbeda dengan kehidupan suram yang kini ia jalani. Kisha kini lebih dari sekadar wanita yang pernah ia cintai. Ia telah menjadi seorang ikon, wanita sukses, inspiratif, dan penuh kebanggaan. Dan yang lebih mengiris hatinya lagi, ada pria baru yang berdiri di sisi Kisha, yang seolah menggantikan dirinya dalam kehidupan wanita itu. CEO perusahaan ekspor, pria dengan segala kesuksesan yang Revan tak pernah bisa raih. Sungguh ironis, ia, yang dulu memiliki segala kemewahan, kini hanya menjadi seorang supir rental. Sementara Kisha, yang dulu hampir ia hancurkan, sekarang hidup dengan segala kemuliaan.
Di dalam dirinya, sebuah perasaan yang tak terlukiskan muncul. Sebuah perasaan yang sulit untuk ia terima, namun sangat nyata, karma. Karma yang begitu manis untuk Kisha, yang akhirnya mendapatkan semua yang ia pantas dapatkan. Kesuksesan, perhatian, dan yang terpenting, cinta sejati dari seseorang yang tidak hanya menghargai dirinya, tetapi juga mendukungnya. Revan memejamkan mata, mencoba untuk menahan air mata yang mulai muncul di pelupuk matanya. Ia tahu, ia sudah kehilangan segala-galanya. Kisha, harga dirinya, dan kehidupannya yang dulu begitu mewah. Dan sekarang, ia harus menerima kenyataan bahwa karma tidak pernah salah. Semua yang telah ia lakukan, pengkhianatan, kebohongan, dan ketidaksetiaan, telah kembali padanya. Lama-kelamaan, Revan mulai menyadari bahwa kehilangan Kisha adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia mengingat saat-saat indah mereka bersama, saat Kisha masih percaya padanya. Tapi segala kebohongan dan pengkhianatan yang ia buat telah menutup peluang untuk memperbaiki semuanya. Kisha, dengan segala kesuksesannya, kini hidup dalam kedamaian yang tak mungkin bisa ia rasakan lagi. Revan, aku pantas mendapatkannya, aku pantas merasakan ini, dan dia pantas bahagia. Itulah yang ada dalam pikiran Revan saat melihat Kisha melangkah dengan penuh kemuliaan. Kisha yang dulu hanyalah wanita yang ia sakiti kini menjadi wanita yang mampu bangkit dan hidup lebih baik daripada yang pernah Revan impikan. Karma, meskipun begitu manis bagi Kisha, ternyata sangat pahit bagi Revan. Revan tahu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Semua yang ia miliki kini hanya kenangan, dan semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa menatap dan merasa sakit saat melihat wanita yang dulu ia cintai, sekarang berdiri lebih tinggi darinya, lebih kuat darinya, dan lebih bahagia darinya. Karma memang manis, tapi bagi Revan, itu adalah racun yang mematikan. Di suatu sore yang tenang, setelah acara fashion show yang spektakuler, Kisha duduk sendirian di ruang kerjanya yang elegan, dikelilingi oleh hasil kerja keras dan kesuksesan yang telah ia raih. Di hadapannya, layar ponsel menyala, menampilkan akun media sosialnya yang penuh dengan komentar positif dan pujian. Namun, di balik senyum yang tak terhindarkan, Kisha merasa ada satu pesan yang harus ia bagikan kepada dunia. Pesan yang begitu dalam, yang datang dari hati yang telah mengalami banyak luka, tapi juga banyak pelajaran berharga. Dengan penuh ketenangan, ia mengetikkan kata-kata yang selama ini ingin ia ucapkan, kata-kata yang mungkin bisa memberi pelajaran kepada orang lain yang pernah merasakan sakit seperti yang ia rasakan. Ia menulis, "Jangan takut ditinggalkan oleh orang yang tak pernah pantas memiliki hatimu. Karena yang pergi dengan kebohongan, akan pulang dengan kehancuran." Kata-kata itu terasa begitu kuat dan terpenuhi makna, seolah mewakili segala apa yang telah ia alami. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi luka. Kisha tahu, kepergian Revan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan sejati. Ia menyadari, kesuksesan bukan hanya soal materi, tetapi tentang kekuatan untuk melepaskan dan berdiri kembali setelah terjatuh. Sementara itu, Revan, yang kini terjebak dalam penyesalan yang tak pernah berujung, hanya bisa menatap layar TV yang menampilkan berita tentang Kisha, wanita yang dulu ia lukai dan tinggalkan begitu saja. Ia melihat wanita itu sekarang, lebih kuat, lebih cantik, lebih cemerlang. Tanpa ia sadari, karma yang selama ini menghantuinya akhirnya terwujud dalam bentuk yang paling nyata. Kisha tidak hanya berhasil bangkit setelah dihancurkan,
tetapi kini ia menjadi sosok yang lebih bersinar dari sebelumnya. Sementara Revan, terjebak dalam penyesalan yang mendalam, harus hidup dengan kenangan-kenangan pahit tentang bagaimana ia telah menghancurkan kehidupan mereka. Dan bagaimana dengan Fiona? Wanita yang dulu menjadi pengganti Kisha dalam kehidupan Revan kini, hanya menjadi bahan gosip yang tak lagi diinginkan. Teman-temannya yang dulu menghormatinya kini mulai menjauh, menilai dirinya hanya sebagai pelengkap kesenangan yang tak lebih dari sekadar pelarian. Fiona kini tak hanya kehilangan kehidupannya yang mewah, tetapi juga harga dirinya yang sudah tercoreng. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa menyembunyikan kehancuran yang ia rasakan. Dan Kisha? Ia terus melangkah maju. Tanpa melihat ke belakang, tanpa membiarkan kegelapan masa lalunya menghentikan langkahnya. Bersinar, lebih terang dari sebelumnya. Kekuatan yang ia miliki membuatnya terus maju, menginspirasi banyak orang, dan menjadi sosok wanita yang tak hanya cantik dari luar, tetapi juga penuh dengan kecerdasan, keberanian, dan kemuliaan. Kisha tahu, tak ada yang lebih indah daripada melihat diri sendiri bangkit setelah semua yang terjadi. Ia tidak hanya memaafkan dirinya, tetapi juga memaafkan mereka yang pernah menghancurkannya. Kesuksesan dan kedamaian kini adalah miliknya. Dunia yang dulu terasa penuh dengan kepahitan kini berubah menjadi dunia yang penuh dengan harapan. Cerita ini menggambarkan kekuatan seorang wanita yang tak hanya terluka, tapi bangkit dan membalas dengan cara yang anggun namun menghujam. Kisha, istri yang selama ini disangka akan diam dan menerima, justru menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekadar pelengkap hidup seorang pria. Ketika cinta dan kepercayaan dikhianati, ia tak memilih untuk memohon atau menangis. Ia memilih untuk berdiri dan menegakkan harga dirinya. Revan dan Fiona, yang terbiasa hidup di atas fasilitas milik orang lain, akhirnya mencicipi kehidupan yang sesungguhnya. Pahit, getir, dan memalukan. Mereka dihantam oleh karma yang tak datang dalam bentuk petir, tapi lewat pelan-pelan kehilangan semua kenyamanan, martabat, dan cinta palsu yang mereka banggakan. Sementara itu, Kisha justru semakin bersinar. Ia membuktikan bahwa balasan terbaik bukan dendam atau kekerasan, melainkan keberhasilan dan kebahagiaan setelah ditinggalkan. Akhir cerita ini adalah pelajaran untuk kita semua, bahwa jangan pernah mempermainkan seseorang yang tulus mencintaimu. Karena ketika ia berhenti, semua yang kamu miliki ikut hilang bersamanya.